Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat. Semoga Jumatnya berkah ya anak-anak. Nah, anak-anak ibu kalian pastikan sudah sarapan dan juga jangan lupa sudah minum obat cacingnya. Kirim foto absen hari ini yaitu dengan mengirim foto kalian sedang meminum obat cacing. Nah, anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu sayangi, hari ini kita masuk ke pembelajaran 5 di subtema 3. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah tentang rangka pada manusia. Manusia itu dapat bergerak itu karena Allah telah menciptakan rangka pada tubuhnya. Rangka itu apa sih? Rangka itu adalah tulang. Sebelumnya apa sih fungsi dari rangka? Fungsi rangka itu sebagai penegak atau pemberi bentuk tubuh, melindungi alat yang penting tempat melekatnya otot dan jaringan, sebagai tempat pembentukan sel darah serta sebagai alat gerak pasif. Rangka merupakan kumpulan ratusan tulang yang bekerja sama dalam membentuk gerakan. Pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada rangka tengkorak. Rangka kepala atau tengkorak itu meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang tengkorak terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas, 2 tulang rahang bawah, tulang air mata, serta tulang langit-langit. Tulang pelindung otak itu meliputi tulang dahi, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang baji, dan tulang tapis. Berikutnya, rangka yang kedua itu adalah rangka badan. Rangka badan itu meliputi rangka tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul. Tulang belakang 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, sedangkan tulang rusuk itu terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, ada tangkai atau hulu atas, badan, dan tajuk pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang bagian depan. Tulang rusuk dan tulang dada membentuk rongga dada. Di atas rongga dada terdapat rongga bahu. Rangka bahu dibentuk oleh tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu tersusun dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka. Pada badan bagian bawah terdapat rangka panggul. Nah, rangka panggul ini dibentuk oleh tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul itu dibentuk oleh 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Nah, yang ketiga itu adalah rangka anggota gerak. Anggota gerak kita itu ada tangan dan juga ada kaki. Tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan itu yaitu ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan ruas-ruas jari. Dan tulang-tulang anggota gerak bawah itu ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang telapak kaki, tulang pergelangan kaki, dan tulang ruas-ruas jari. Nah, itu adalah yang dikenal dengan rangka yang ada pada tubuh manusia. Rangka yang ada pada tubuh manusia ada rangka kepala, rangka badan, atau serta rangka alat gerak. Nah, berikutnya, kesehatan rangka itu berkaitan dengan kesehatan otot. Ada beberapa penyakit otot yang berpengaruh pada tulang tubuh kita. Beberapa macam penyakit otot pada manusia itu yang pertama ada penyakit atrofi, yaitu keadaan otot menjadi sangat kecil sehingga tidak mampu berkontraksi. Nah, biasanya pada atrofi ini terjadinya karena lama tidak menggunakan otot tersebut. Jadi lama tidak bergerak biasanya akan menyebabkan penyakit atrofi. Jadi kalian harus sering-sering beraktivitas. Yang kedua itu penyakit hipertrofi, yaitu kebalikan dari yang tadi, itu kelainan otot yang membesar menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi ketika beraktivitas juga nggak boleh terlalu banyak. Jangan sampai nggak beraktivitas sama sekali. Nah, yang ketiga itu ada kram otot. Kram ini disebabkan oleh kejangnya pada otot kita. Otot tiba-tiba berkontraksi sangat kuat sehingga sakit. Kram biasanya terjadi pada cuaca dingin atau aktivitas yang terlalu berat. Kram juga bisa merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Jadi harus seimbang antara minuman dan aktivitas yang kita lakukan. Nah, biasanya kram juga terjadi biasanya pada ibu-ibu hamil. Biasanya ibu-ibu hamil yang karena perutnya semakin besar karena tidak mampu menopang
berat badannya biasanya sering kram. Berikutnya ada penyakit tetanus. Tetanus itu kelainan otot disebabkan karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus ini menyebabkan menjadi otot itu jadi kayak kejang-kejang. Nah, begitu anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu juga pernah memperlihatkan bagaimana cara kalian membuat buku. Salah satu buku yang akan kita pelajari adalah membuat komik. Bisa nggak sih kita bikin komik tentang otot? Nah, ada beberapa langkah kalau kita mau bikin komik. Yang pertama itu kita harus melakukan pengamatan. Pengamatan itu untuk mengenali objek yang akan kita pelajari pada komik tersebut. Kegiatan yang mereka lakukannya seperti apa, objeknya itu kayak gimana. Lalu setelah itu kita dapat membuat sketsa gambar atau rancangannya. Kalau kita belum yakin untuk dengan sketsa yang akan dengan gambar yang kita buat, kita bisa bikin sketsanya menggunakan pensil supaya kalau kitanya belum yakin, sketsa atau gambarnya dapat kita hapus terlebih dahulu. Nah, berikutnya ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan kalau kita mau bikin komik. Ada 4 unsur ya yang harus kita perhatikan kalau kita mau bikin komik. Yang pertama, hadiri untuk menyampaikan cerita. Jadi si komik itu harus berupa gambar tapi bercerita. Yang kedua, pesan yang disampaikannya itu harus menggunakan teks dan gambar yang menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi gunakan bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga itu menyediakan humor sehingga pembacanya itu tertarik untuk membaca. Yang kelima itu penggambaran wataknya itu cukup sederhana. Jadi ada tokoh jahat, tokoh baik, tokoh tritagonis kayak gitu. Jadi tokohnya itu tidak terlalu dalam. Nah, berikutnya yang harus kalian kerjakan itu adalah uji pembelajaran 5 halaman 89. Kalian kerjakan pilihan gandanya saja. Nah, anak-anak Ibu, karena sebenarnya video yang Ibu buat itu hanya sebagai rangkuman materi saja, kalian bisa memperdalam materi pelajarannya itu melalui membaca. Jadi walaupun udah ada video, tetap kalian harus membaca. Oke? Tetap semangat belajar, lanjutkan ke video berikutnya. Semangat!